Salam menyanar semuanya. Ini lanjutan dari episode 266 Kakang Kawah Adi Ari-Hari. Sekarang langsung kita menuju ke slide 70. Slide 70 karena sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar, kita invite dulu Mas Agungnya. Halo, Mbak. Halo Mas. Iya Mas. Tetap Ome nggak bisa lihat Mas loh. Aku bisa lihat, tapi tadi sempat gelap, gulita. Gitu. Jadi ternyata berapa menit nih Mbak jadinya? 1 jam Mas. 1 jam ya? Jam ya. Nah, 59 menit. Oh Iya, iya. tapi 1 jam. Oke, berarti jadi 2 kali ya? Oke, yang tadi udah terupload nih Mas ya. Oke Mbak. Sebentar, Omeng mau mencoba. Belum beres Omeng ini Mas. Sebentar Mas. Tak setting dulu nih Mas. Sabar nih Mas. Tapi udah pas Mbak posisinya. Oh, Di tempat posisinya udah udah. pas. Iya. Oke. Oke, sebentar. Belum bisa diklik ininya Mas. Sebentar. Ini sebentar. Oke. Ulangi lagi. Oke. Slide 70. Karena tugasnya memang bukan memaksa. Nah, kalau yang tugasnya memaksa itu kan bukan mereka. Lanjut Mbak. Slide 71. Kalau dijemput tidak mau, paling tidak Kakang Kawah pasti mau dijemput. Ya, kalau kitanya nggak mau kan kita ada saudara kita yang satunya yang mau dijemput. Lanjut Mbak. Slide 72. Karena Kakang Kawah yang selalu setia memberitahu ke jagat kecil, memang perlu diberi jalan pulang juga ke jagat langgeng. Ya, karena dia juga berarti selesai tugasnya, jadi sama-sama selesai tugasnya, maka dia berhak pulang juga. Lanjut, Mbak. Slide 73. Karena meskipun semua nasihat dari Kakang Kawah tidak pernah didengarkan, tapi yang terpenting Kakang Kawah tidak pernah menolak tugas. Ya, karena dia sangat tanggung jawab dengan apa yang dipasrahkan kepadanya oleh Sang Hyang Toto Winansi. Lanjut, Mbak. Slide 73. Slide 74. Dan Kakang Kawah selalu menjalankan tugas dengan benar. Nah, karena apa-apa yang dia lakukan, dia tidak pernah melanggar aturan. Lanjut, Mbak. Slide 75. Jadi baik Kakang Kawah dan Ade Ari-Ari itu bukan Rubik Solve. Maka beda dari cara memaksa atau tidak memaksanya itu. Lanjut, Mbak. Slide 76. Dan mereka itu cuma 2, jadi juga bukan 4. Ya, karena justru yang nomor 3 malah nggak ada. Lanjut, Mbak. Hilang Mas. Hilang dia. Slide 77. Dan mereka sama sekali tidak berada di dalam diri manusia. Ya, kalau di dalam diri manusia berarti bukan menjaga dan mengasihi arahan ya, tapi itu berarti kan membebani malahan. Lanjut, Pak. 78. Keduanya ada di luar dari raga manusia. Udah jelas ya, lanjut aja, Mbak. Okay. 79. Dan yang satunya malah ada di jagat langgeng. Karena nanti yang tugasnya jemput. Lanjut, Mbak. 80. Dan keduanya tidak pernah sakit hati kalau dicuekin oleh yang mereka jaga. Karena bagi mereka diberitahu karepmu, apa dia karepmu, gitu aja sih. Jadi tidak ada masalah untuk mereka. Lanjut, Mbak.
81, karena mereka bukan makhluk pemaksa. Yaitu yang jelas itu. Lanjut, Mbak. 82, mereka juga bukan sumber kekuatan. Maka mereka bukan untuk diadu, bukan untuk jotos-jotosan. Lanjut, Mbak. 83, mereka juga bukan tempat aji-aji. Karena itu saudara itu kan bukan untuk dipakai gebuk-gebukan. Lanjut, Mbak. 84, mereka juga tidak berwenang membuka poncon Rio. Karena posisi mereka ada di luar, bukan di dalam. Lanjut, Mbak. 85, mereka juga tidak boleh mengintervensi manusia. Karena tugas mereka bukan mengintervensi, mereka hanya memberitahu, bukan mereka juga bukan tahu. Lanjut, Mbak. 86, sehingga mereka bukan bagian dari kesaktian. Karena memang itu bukan untuk diadu. Lanjut, Mbak. 87, jadi kebal senjata ataupun apa itu bukan karena kakang kawah dan adi ari-ari. Karena memang mereka bukan tameng. Lanjut, Mbak. Dan tugas, sebentar, masih tidak mau diklik. Oke. Dan tugas dari keduanya ada yang mengatur dari kayangan. Jadi mereka ada yang diikuti, jadi ada yang memberi perintah mereka, jadi mereka bukan semaunya sendiri. Lanjut, Mbak. Oke. 89, kakang kawah kalau tidak didengar kadang juga menjauh. Menjauh itu bukan karena mutung, tapi ngapain ngomong kalau memang nggak didengar. Kan berarti nggak dibutuhin. Lanjut, Mbak. 90, dan kalau kakang kawah menjauh, maka biasanya adik ari-ari akan datang. Ya karena merasa bahwa kakaknya yang satu pergi, ya dia kasihan sama kakaknya yang satunya gitu, yang harusnya dijaga sama kakak yang sulung gitu. Ya karena itu udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan pernah percaya, karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak. Lanjut, Oke. Mbak. Oke. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, sekarang kita saksikan video disclaimer. Ini tentang dongeng listrik katanya, Mas. Ini adalah kerajaan. Kita mulai melakukan pengecasan jam 21.47 hari Kamis. Pengecasan dimulai pada pukul 21.48. Indikator berwarna merah. Kita tunggu berapa jam kemudian. Ini jam 6.50 Jumat 13. Kondisi sudah jauh, sudah penuh, sudah full pengecasan. Dari keterangan di atas atau kejadian di atas, bahwasannya kalau mau mengecas, kalau sudah terindikasi ada chargingnya itu minimal 8 jam, maksimal 12 jam. Nah, di atas itu sudah sekitar 8 jam lebih, sedikit itu sudah full, tidak sampai 12 jam. Nah, itu konangannya saya. Harusnya sebelumnya itu sudah hijau, tapi rekamnya di waktu hampir jam 7 itu. Tuh, oke. Nah, sekarang masalahnya adalah ini semua cuma dongeng. Jadi kalau mau percaya ya jangan percaya. Nah, mau percaya ya coba percaya waktu ya percaya. Salam namanya. Percaya aja.
Itu Mas David kan menggunakan motor listriknya untuk ngetes apa bukan nguji sih apa namanya kan dia merasakan eh, mengecasnya lebih cepat tapi eh, daya jangkau kendaraannya yang tadinya lebih pendek sekarang jadi lebih jauh gitu loh Mbak. Hmm. Kan kalau baterainya solar berarti kan kalau ngecasnya lebih cepat berarti baterainya cepat habis gitu kan. Ini nggak lebih lama gitu. Hmm. Jadi ya jangan pada terkejut. Karena itu termasuk dalam tanda-tanda zaman yang ke-13, yang ke-14 aku juga belum tahu. Karena aku belum beli tahu. Saya tadi makanya tempe bukan tahu Mbak. Gitu. Iya, Mas. Oke. Oke, kita lanjutkan video disclaimer berikutnya nih, Mas. Oke. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, tapi kalau mau percaya, ojo percaya aja. Salamnya. Pada semangat gini. Kopdar yang kemarin nih, Mas. Oke. Ya di Jogja itu. Oke. Ini video terakhir dari Ngawi. Aja padha dipercaya lho ya, iki mung dongeng, iki mung dongeng, aja padha dipercaya. Ngeyel wae, ora usah percaya. Yo apa percaya kuwi? Lah wong dongeng kok dipercaya. Apa maneh percaya wae negeri dongeng. Yo ora usah percaya, ngeyel wae. Salah. Oke. Sampun, Mas. Oke. Mas, kalau yang 90 niki Mas ada yang mau ini nggak disampaikan nggak, Mas? Enggak Mbak. Karena bosan Mbak. Udah bosan. Ini mau balik kamera tapi masih susah, Mas. Berubah bentuk apa posisinya lagi. Oke, Pak Jo, ada mau ditanya dulu? Oke, Openg aja. Openg mau nanya nih, Mas. Nih. Kalau Kenten yang masih dengan pembabarannya Mas tadi itu tentang kalau Kenten Mas apa ada upaya ya dari Amangkurat Admiral itu untuk menguasai Gunung Mbak-Mbak nih ke Mas? Ada Mbak. Makanya ada hampir terjadi perang itu, tapi akhirnya Mangkurat Agung mengalah, tapi kan Mangkurat Admiral nggak bisa mencari akhirnya. Sehingga ada daerah namanya tempat Badasing Poro Pangeran itu Mbak. Tapi mungkin apa namanya kayak tempat adu debat dan rada yel-yelan di situ kan. Hmm. Akhirnya karena marah betul sama Mangkurat Agung getak gitu, akhirnya dia mundur karena getaknya beliau juga membawa kekuatan, jadi tidak asal gitu loh. Yeah. Mas, tapi kan Admiral itu kan bukannya gelar angkatan laut nih Mas nih. Apa dia Iya, tuh sadar nih Mas nih, si Amangkurat Admiral nih kalau dia dikatakan Admiral gitu. Terus apa ya. mungkin dia itu eh, apa namanya berada di daerahnya biasanya karena itu angkatan laut kan harusnya berarti kan nggak logis ya Mas ya kalau dia tuh posisinya tuh nggak di daerah yang ada laut-lautnya atau ada angkatan lautnya kan Mas? Iya, memang dia Admiral adalah gelar angkatan laut, mungkin sekitar hampir sama dengan jenderal gitu ya, atau laksamana gitu kalau di kita zaman sekarang gitu Mbak. Iya.
Dia emang nggak punya armada banyak, Mbak, karena armadanya yang punya Belanda, karena dia nggak punya. Maka Oh, dia menggunakan kapal Belanda untuk mempengaruhi wilayah lain, jadi lewat laut. Maka kemudian kalau ada wilayah lain yang terpengaruh, aku nggak mau nyebut nanti nggak jadi masalah apa ya suara gitu, suara gitu. Itu jadi mending rata perlu tak sebut ke karena iya. ada beberapa wilayah yang kemudian dia pengaruhi tapi melembang lewat laut gitu. Makanya dia Hmm. admiral karena itu, Mbak. Tapi jadi ya itu bukan kapalnya dia, kapal nyileh gitu. Makanya cuma satu yang dipakai. Oh, tapi eh, kalau di versi leluhur itu memang ada Mas nih gelar-gelar kayak Kenten Mas. Sejenis itu Mas, cuman kan pasti beda bahasanya gitu. Ada, Mbak, tapi tidak untuk dibicarakan di sini gitu. Iya. Ada. Zaman waktu Mataram itu kan ada di bawah Mangkunegoro itu yang jadi angkatan lautnya, panglimanya gitu. Dia sampai dikasih gelar admiral gitu sama Belanda nih ke Mas, apa Amangkurat Admiral nih ke punya kemampuan nih Mas nih untuk baca peta atau baca apa ciri-ciri kondisi di laut atau gimana gitu Mas sehingga dia kayaknya bangga banget gitu dikatakan admiral gitu Mas. Ya, sebagai seorang adipati pasti bisa baca peta, Mbak. Karena tadinya kan adipati sebelah barat berantas tuh, Mbak. Jadi Hmm, pasti bisa gitu, Mbak. iya, Mas. Hmm. Kan tadi Mas Ngendiko kalau kapalnya itu cuma milih gitu Mas. Emang angkatan lautnya ini kan cukup kuat apa gimana Mas? Walaupun memang satu gitu, siapa tahu mungkin dianggap kuat gitu. Tapi Eh, banyak tapi atau besar apa enggak sih Mas kapal-kapalnya nih Mas? Kapalnya kapal satu kapal Belanda aja, nggak mungkin yang nggak terlalu gede, Mbak. Tapi kalau dikatakan kuat karena beliau juga sakti, Mbak, masalahnya. Jadi kalau Hmm. berhadapan dengan kadipaten lain, beliau pasti menang. Tapi kalau Hmm. berhadapan dengan keraton pusat, dia nggak mungkin bisa menang, gitu, Mbak, masalahnya. Oh, jadi poin utamanya pada kekuatan beliau sendiri ya Mas ya, bukan karena Iya, kalau sakti ini memang iya sakti itu. Karena ya pada dasarnya putrane Sultan Agung kan, Mbak, tetepan. Nggih. Tapi memang cuma punya satu kapal aja dan itu boleh minjem itu memang udah boleh gitu dikatakan admiral gitu. Ya nggak tahu, Mbak. Yang penting dia mau dikatakan admiral itu juga sebenarnya aneh sih, tapi ya memang nyatanya kono, Mbak, masalahnya. Tapi kan harusnya kalau dia sebagai seorang admiral harusnya kan dia sadar nih kalau jika berlayar cukup jauh dan itu kan pasti perlu perbekalan kan Mas. Dan maksudnya mengawetkan perbekalannya kan makanan. untuk cara mengawetkan makanannya itu pasti ngerti kan. Terus apa ada petunjuknya Mas? Gimana Amangkurat Admiral ini mengawetkan makanan atau membawa perbekalannya dia? Bisa dilihat dari beberapa nama wilayah di utara, Mbak. Tempat dia ini apa apa namanya memenuhi perbekalannya lagi. Cuman kalau disebut nanti tidak jadi suara, Mbak. Gitu, suara. Suara, suara, Jadi, suara. kalau Umi sih kayaknya Ya, enggak ya. enggak Mbak juga ada nggak? melanjutkan pertanyaan Oming Mas. Apa apa cara apa ada gitu apa bagaimana gitu cara pemurnian air laut untuk kru kapal zaman dulu gitu Mas atau malah memang sudah ada yang menyediakan semua kebutuhan untuk yang para pelaut itu Mas. Kalau dikatakan teknologinya ada sih pasti ada, Mbak. Cuman waktu itu tidak dimiliki oleh si Amangkurat Admiral. Jadi dia ngambil perbekalan di tempat-tempat yang jadi pemberhentiannya itu, yang jadi suplai tempat suplai makannya itu. Dan kelihatan dari beberapa namanya sih, gitu, Mbak. Ini kan beberapa kali live ini kan Mas membahas tentang tentang mendongengkan gitu tentang gambar peta dan beberapa peta dan beberapa lukisan juga. Gitu. Nah,
dan beberapa peta dan lukisan yang bisa diakses saat ini, mungkin ada yang selain yang sudah Mas paparkan itu, apa itu menjelaskan posisi dan bentang alam yang ada dalam gambar itu cukup jelas. Maksudnya gini, apa itu digambar oleh orang yang melihat sendiri atau malah nggak pernah melihat sama sekali, Mas? Ada dua jenis, Mbak. Ada yang justru nggak pernah datang ke Batavia, tapi dia menggambar. Makanya bentang alam yang dia gambarkan jadi beda banget. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dengar-dengar, dengar-dengar terus mencoba gambar. Maka bentuk gunungnya juga tidak tepat gitu. Karena gunung gede itu justru agak melebar gitu kan, karena gede Pangrango jadi satu. Sementara Gunung Salak itu kehilangan sepertiga tingginya. Digambarkannya dua-duanya kayak stratovolcano begitu. Itu berarti kan dia pasti nggak pernah ke Batavia, cuma gambar karena disuruh dan diceritain ya. Jadi bukan cuma tiga ya, mungkin yang ketiga, Mbak. Yang ketiga itu dia bener-bener datang tapi malah raiso gambar gitu, Mbak. Bingung aja berarti, Mas. Makanya semua gambar yang ditunjukkan tentang Batavia tidak match semua, Mbak. Kalau itu terus mengatasnamakan di Jakarta itu tidak match gitu loh. Nggak nyambung satu sama lain juga nggak kelihatan ini ya, Mas. Runutannya juga nggak ada gitu nih, Mas. Iya, nggak runutnya. Jadi seperti bentuk perbukitan yang mereka gambarkan katanya di Jakarta justru malah itu kelihatan di Merak gitu kan, Mbak, jadinya. Yang mereka gambarkan ada betek dan sebagainya justru itu malah kelihatan di Labuan gitu kan. Gitu, Mbak, masalahnya. Emang banyak masalah. Masalahnya banyak. Sementara itu Dan nggak ada yang ngeh kan sebelum ini dibabar sama Mas. ya. Tapi kan salam ojo percaya ya, Iya, Mas. iya. Nggih, matur nuwun, Mas. Selamat malam, lanjut slide Iya, aja. Nggih. Ntar pasin lagi dulu. Nuansanya mendayu-dayu nih, karena pada ngantuk. Sebentar. Oke. Masih kurang ke atas. Slide 91. Dan kalau ari-ari datang, maka itu artinya saat tugas manusia berakhir. Izin terbitnya hampir habis. Lanjut, Mbak. Slide 92. Jadi salah satu pertanda orang akan selesai tugasnya di Arcopodo adalah mulai tidak adanya kakang kawahnya di dekatnya. Itu kalau bisa melihat dan kita bisa ketemu. Lanjut, Mbak. 93. Jarak kakang kawah paling jauh biasanya 10 meter atau kurang. Jadi kalau tiba-tiba tidak ada tuh jelas melebihi 10 meter gitu. Ayo, Mbak. 94. Jadi kalau sampai tidak ada, pasti umurnya sudah tidak lama. Jadi sudah mau dicabut surat izin terbitnya. Ayo, Mbak. 95. Dan kalau ari-ari sudah datang, maka pasti umurnya sudah tidak lama. Itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, maka yang datang adalah ari-ari. Jadi kan lucu-lucuan malahan. Ayo, Mbak. Oh, jadi bukan kenter nih, Mas nggih. Yang apa namanya, yang di rantai ini kan ya, Mas nggih, memolo yang di rantai ini kan, Mas nggih. Iya. Karena kalau misalkan kita, dulu misalkan Mbak Omin punya adik ya, pas Mbak Omin kuliah gitu. Kalau orang tua yang jemput bawa adiknya, pasti yang heboh adiknya toh. Nggih, Mas. Nah, iya, dan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu, Mbak. Karena si Danyang posisinya kan sebagai orang tua tuh, Mbak. Dan si Adin itu kan yang ini yang nyeret-nyeret kita untuk ayo pulang gitu kan. Gitu. Nggih, Mas.
Lucu ya. Menyenangkan malah ini Mas Nggih. Aduh. Nggih, 96. Dan baik Kakang Kawa dan Adi Ari-Ari biasanya pulang bersamaan dengan yang mereka momong. Jadi Sokong Sejati juga ikut. Lanjut, Mbak. Oke, 97, maka keduanya seharusnya yang menjaga sastra Kamoksan. Ya seharusnya, tapi kan zaman tertentu dijadikan tidak harus. Lanjut, Mbak. Tapi bisa ditanya juga berarti nih Mas Nggih. Ya kalau bisa nanyanya. Nggih. Enggak. Kalau biasa nutup telinga kan nggak bisa nanya, Mbak. Karena keberbekan suara. Nggih, Mas. Apa gitu kan, itu nggak dengar. Kalau di Jakarta kan banyak suara knalpot, terus Nggih. apa klakson dan sebagainya gitu kan. Nggih, Mas. Oh, gitu. Di sini juga, Mas. Ada nih lewat-lewat depan gang. Nggih, 98, karena tugas menjemput itu seharusnya menjemput semuanya. Jadi bukan hanya salah satu, tapi semuanya. Lanjut, Mbak. 99, namun jika bahasa yang digunakan oleh si Raga bukan bahasa kawitan, maka Adi Ari-Ari tidak akan memberitahu sastra Kamoksan. Karena bahasanya harus bahasa kawitan, bukan bahasa Jerman. Lanjut, Mbak. 100, karena namanya Adi Ari-Ari itu bukan makhluk yang dianggap sok tahu. Ya karena dia juga bukan penjual tahu, Mbak. Lanjut, Mbak. 101, karena statusnya sebagai Adi, maka tidak akan mau dikatakan keminter. Ya karena emang adik itu tidak akan lebih pintar daripada kakaknya, biasanya begitu. Walaupun kadang zaman sekarang kebalik. Lanjut, Mbak. 102, sedangkan Kakang Kawah juga tidak suka keributan. Maka kalau tidak ditanya sastra Kamoksan juga tidak akan menjelaskan. Tapi nanyanya juga harus menggunakan bahasa yang benar. Kalau menggunakan bahasa Portugis ya didiemin aja, Mbak. 103, karena sebagai kakak yang baik setelah menjalankan tugasnya adalah jika yang ditolong beneran butuh baru ditolong. Jadi harus minta tolong dulu baru ditolong, Mbak, bukan menolong tanpa dimintain gitu. Lanjut, Mbak. 104, jadi pada dasarnya tidak akan ada paksaan dari alam raya. Karena alam raya itu bebas kita menentukan apa. Pengen ke Jagat Langgeng atau jegur jurang tuh nggak ada larangan. Lanjut, Mbak. 105, Kamulyan Jati menika rikala tumurun mesti ngasta sedaya ajaran kawitan saking para hyang kang dipun sengkuyung dening angin-angin kang arsa ngabrasta memawaning prat supados Kamulyan Jati tumurun mering Tribuwana. Sudah Ya, benar itu. nggih kan Mas? Ya. Jadi sudah selesai, sudah disampaikan. Jadi tinggal sekarang saatnya Mbak Oming manggil Pak Arso. Gitu. Nggih, langsung nggih Mas kita nggih. Sebentar. Kita langsung beri IG live kita malam ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitarum kang ngambar gandhanipun tansah andamel hayune pangiksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala cuba kagem rakat sukara harjo kerto tentreming jagat raya. Ingat yang menyandar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Uming Masa Kumpul Sejo. Bentar, Mbak. Nggih? Ini apa namanya? Bukan tak menyanus loh ya. Aku ngomongkan bukan tak menyanus. Nggih. Mungkin sebaiknya kita mulai nyuci pusaka minggu depan gitu. Dan nanti Mbak Vicky dikasih tahu ya. Nggih. Nah, Iya, bukan tak menyanus sebenarnya nggak perlu nyuci pusaka, yang perlu cuma aku. Sama Mbak Omeng, sama Mbak. Mas. Gitu.
Oke, Mas. Oke. Kalau Kenten Oming lanjutkan. Udah itu aja pengumumannya, Mas. Ada yang lain lagi, Mas? Udah, Mbak, udah. Oke. Oke. Ingat ya menyanar, ini semua cuma dongeng. Sekali lagi Oming ingatkan, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Ju Kresna. Jangan diingat tiap Rabu. Lupakan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam menyan. Salam ojo percoyo. Gak percaya, temennya. Gimana ini caranya? Belum bisa out. Oke, tapi